Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami masih akan membawakan kisah dari Sinta Diary, petualangan Tori di kota iblis Xinjiang. Wow, dan sudah masuk part kedua teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang suka baca, silakan bisa mengunjungi karya karsa dari Sinta Diary. Kisahnya keren-keren banget di sana teman-teman ya. Udah gak sabaran buat teman-teman, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ternyata belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya, siapin kopinya, siapin cemilannya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke kota iblis Xinjiang. Geger di kota terlarang. Kota iblis Xinjiang. Setelah sampai di kota terlarang, mereka muncul di gerbang pusat kota yang bernama Portal Pagoda. Di kota terlarang sangat ramai sekali. Banyak sekali makhluk melakukan aktivitasnya. Berbagai bentuk makhluk ada di sana dengan ukuran beraneka ragam. Dan semuanya memiliki keunikannya sendiri. Kota terlarang tidak memiliki aturan khusus. Para penghuninya bebas melakukan apapun asal tidak melakukan pembunuhan. Meskipun begitu, banyak kasus kematian di kota terlarang. Entah itu ulah sosok lain atau karena mereka frustasi lalu bundir. Wow, inikah kota terlarang? Benar-benar sangat besar dan luas. Apakah bangunan tinggi dengan yang memiliki 5 sudut itu adalah pagoda 5 unsur? Kata Tori. Ya, benar. Itu adalah bangunan pagoda 5 unsur. Kalian bertiga lebih baik memakai leontin ini. Ini berfungsi sebagai penerjemah dan juga membantu ucapan kalian agar dimengerti oleh seluruh makhluk yang ada di sini. Dan hati-hati, di sini adalah kawasan yang cukup berbahaya. Balas Akungji sambil memberikan kalung liontin berwarna hijau giok. Kemudian mereka pergi menuju pagoda 5 unsur karena Desta ingin segera menemui para kaisar untuk mendapatkan informasi. Karena tidak ada yang lebih mengerti daripada siapapun soal informasi apapun itu kecuali para kaisar. Akan tetapi, tujuan mereka menuju pagoda 5 unsur harus terhenti karena ada rombongan yang mendekati mereka. Sebelumnya, rombongan tersebut telah melihat bahwa Tori memiliki batu jiwa merah dan secara gampangnya memberikan batu jiwa emas kepada Kung. Rombongan ini terdiri dari 4 kelompok yang masing-masing memiliki 5-8 orang. Apa mungkin mereka ingin merampok rombongan Tori? Akung Jing cukup terkenal di alam kura-kura desa Magong. Sedikit orang yang berani menyinggungnya. 4 kelompok ini sepertinya bukan kelompok sembarangan. Rombongan Tori langsung dihadang oleh mereka. Halo kawanku semua, maaf mengganggu sebentar. Sepertinya kalian baru pertama kalinya tiba di kota terlarang. Namaku Hung. Saudaraku adalah Wang yang bekerja sebagai prajurit utama di pasukan kura-kura. Ucap Hung. Oh, ada perlu apa kawan? Kata Akung Ji. Ji, pergilah bersama raksasa tak berguna itu. Biarkan kami yang mengurus anak-anak ini. Ucap salah satu dari mereka yang bernama Meng. Hei, siapa yang kau maksud tidak berguna itu? Balas Hebi merasa tak terima. Cukup Hebi, tidak perlu menambah masalah. Serahkan saja padaku. Ucap Akung Ji. Akung Ji, kalian pergilah. Biarkan kami yang mengurus sendiri. Kalian tidak perlu terlibat. Percaya saja pada kami. Saud Jaka. Aku percaya pada kalian, tapi tidak dengan mereka, kata Akung Ji. Tenang saja Akung Ji, kami tidak akan berlebihan. Nanti kami akan menyusul, bisik Desta. Baiklah jika begitu, jangan meremehkan mereka. Hebi, ayo pergi dari sini, ucap Akung Ji. Bagus, kau memilih keputusan yang tepat, Ji, ucap Meng. Baiklah sekarang para kawanku, karena kalian baru tiba di sini, ayo ikut dengan kami untuk mendaftarkan diri kalian, kata Hung.
Rombongan Tori mengikuti saja kemauan mereka, kemudian pergi ke sebuah rumah yang cukup besar yang tak jauh dari pagoda lima unsur. Halaman rumah itu cukup luas dengan dikelilingi oleh dinding beton yang kuat. Brak! Pintu tertutup. Apa yang harus kami lakukan di sini? Tanya Desta. Oh, kalian tidak harus melakukan apa-apa. Hanya saja kalian baru tiba di sini ya. Jadi kalian harus tahu peraturan khusus di sini. Balas Meng. Ya benar. Aturan khusus ini mengharuskan kalian untuk meninggalkan barang berharga kalian di sini. Kami akan menjaganya. Kenapa? Karena di kawasan ini rawan. Saudaraku adalah prajurit di pasukan kura-kura, jadi kalian bisa mempercayaiku. Lanjut, Hong. Jika kami sampai keberatan untuk meninggalkan harta, apa yang akan kalian lakukan? Kata Jaka. Itu sama saja kau melanggar peraturan, dan kami akan menghukum kalian. Balas Yongji, salah satu dari mereka. Aturan dari mana? Setahu tidak ada aturan khusus di kota terlarang. Atau aturan ini hanya kalian yang membuatnya, kata Tori. Hong, mereka seperti tidak mau bekerja sama dengan kita. Kita mesti melakukan dengan sedikit kekerasan, ucap Meng. Ya, kau benar. Kita lakukan saja seperti biasa, sahut Hung sambil melirik ke arah Yongji. Baiklah, karena kalian berniat untuk melanggar aturan, ya kami akan sedikit bertindak kasar. Lagi pula tak peduli juga, kalian mau menurut atau tidak, di kawasan rumah ini tidak akan ada yang menolong kalian, mesti kalian berteriak, kata Yongji, kemudian mengepung rombongan Tori. Benarkah? Meskipun berteriak tidak akan ada yang datang menolong. Janoko, ucap Desta. Perintah Tuhan, jawab Janoko. Bisa kau mengurus mereka sendirian, kata Desta. Sangat mudah, balas Janoko. Baiklah, aku serahkan mereka padamu. Tapi jangan bunuh mereka. Sisakan dua sosok itu, jangan lukai mereka, ucap Desta. Dimengerti Tuan. Hei, apa yang kalian bisik-bisik? Percuma saja kalian ingin melawan. Patula dan klek. Yongji menjerit kesakitan setelah salah satu kakinya dipelintir seperti cucian yang diremas. Tanganku, tolong. Tiba-tiba seluruh makhluk yang mengepung rombongan Tori ambruk dengan luka yang sama. Kaki atau tangan mereka dipelintir. Pemandangan yang sangat mengerikan. Hanya menyisakan Hung dan Meng saja. Kalian ini siapa? Kata Meng sambil gemetar. Aku peringatkan kalian, saudaraku adalah prajurit dari pasukan kura-kura. Jika kalian berani melakukan sesuatu padaku, maka saudaraku akan klek. Kakiku! Hung menjerit kesakitan setelah kedua kakinya dipelintir. Maaf Tuan, menurut saya orang ini mengeluarkan kata ancaman, jadi dia perlu diberikan pelajaran, kata Janoko. Benar, baru saja aku ingin kau membuka mulutnya, sahut Desta. Tolong, ampuni saya, Meng memohon. Klek. Meng berguling-guling, berteriak menahan sakit, kedua tangannya memelintir. Menurut saya, makhluk ini tidak mengatakan dengan tulus. Ada kemungkinan dia akan balas dendam, jadi perlu diberikan sedikit pelajaran, supaya dia mengingat rasa sakit ini akan dia alami lagi jika berani balas dendam. Jelas Janoko. Sudahlah, ayo pergi dari sini. Akunji nanti kelamaan menunggu, kata Desta. Sekali bertindak tidak ada satupun yang lolos dari Janoko, kata Sri Kandi menutup mulut. Mereka langsung menuju ke pagoda lima unsur, meskipun tidak tahu apakah mereka bisa layak untuk bertemu dengan para kaisar. Akungji, teriak Desta. Kalian baik-baik saja, syukurlah. Makhluk macam mereka meskipun ada 10 kali lipatnya tidak akan mengancam para anak muda ini, balas Akungji. Paman Ji sudah tahu sejak awal, kenapa tidak memberitahu aku, kata Hebi. Kau itu banyak omong Hebi. Meskipun aku kasih tahu kau pasti akan lebih banyak pertanyaan lagi, dan itu akan membuatku semakin pusing, balas Akungji. Sudahlah, ayo kita ambil antrian untuk mengecek bakat elemen kalian. Aku yakin di antara kalian pasti bisa mencapai kemurnian elemen hingga 70% lebih. Dengan begitu kalian pasti bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan salah satu kaisar, ucap Akungji. Suasana sangat ramai dan hiruk pikuk. Kerumunan berbagai macam makhluk sedang sibuk melakukan aktivitasnya. Tidak sedikit juga dari mereka sedang mengantri untuk menilai bakat mereka dari berbagai wilayah. Para jagoan dan pendekar berkumpul untuk menilai seberapa hebat bakat mereka. Karena bagi mereka yang diakui oleh kaisar bisa mendapatkan keuntungan sumber daya yang cukup untuk mereka. Macong dengan elemen tanah kemurnian 30%, air kemurnian 29%, api kemurnian 20%, angin kemurnian 50%, petir kemurnian 19%. Ayo selanjutnya, ucap pengawas pengecekan bakat Sungi.
Mocong meninggalkan area tes dengan bangga. Terlihat dengan cara ia berjalan dengan membusungkan dadanya tinggi-tinggi. Memiliki kemurnian 50%. Salah satu elemen bisa dianggap cukup jenius karena itu adalah bakat standar seseorang untuk bisa masuk dalam pasukan pengamanan. Menjadi salah satu pasukan tentunya akan mendapatkan sumber daya yang cukup untuk meningkatkan kemampuan mereka. Setelah mengantri yang cukup lama, akhirnya giliran Hebi tiba. "Kau maju cepat," ucap Sungi. "Baik Jenderal," kata Hebi. Ada 5 buah batu dengan warna yang berbeda tepat di depan pagoda 5 unsur. Batu tersebut melayang kira-kira setengah meter dari tanah. Batu hitam adalah karakter dari elemen tanah, batu biru elemen air, batu merah api, batu putih bening angin, batu kuning petir. Para makhluk yang ingin mengetes bakatnya hanya perlu menyentuh batu-batu tersebut, maka akan muncul angka di dalam batu sebagai tanda kemurnian elemen. "Ayo, lakukan dengan cepat," kata Sungi. Setelah beberapa saat, Hebi akhirnya selesai. "Hebi, elemen petir 18%, api 20%, angin 27%, air 35%, tanah 46%. Selanjutnya," kata Sungi. Meskipun sedikit mengalami peningkatan, elemen air dan tanahku naik. Kau lihat itu Pamanji. Kata Hebi cukup puas. "Ya lumayan, sebentar lagi mungkin kau bisa masuk sebagai prajurit," balas Akungji. "Ayo cepat, lakukanlah." Sungi sudah terlihat kebosanan. Saat itu adalah giliran Jaka. Dia langsung menghampiri batu merah elemen api, kemudian menempelkan telapak tangannya di batu tersebut. Tap! Batu elemen api itu bergetar. Kemudian muncul angka 75. Sungi yang matanya terpejam langsung melotot. Tanpa mengulur waktu, Jaka juga menyentuh batu-batu elemen yang lainnya dan hasilnya membuat Sungi terkejut hingga terjatuh dari duduknya. "Apa aku tidak salah lihat?" ucap Sungi. "Hei, siapa namamu anak muda? Kau sepertinya orang asing," kata Sungi. "Namaku Jaka Guntur, dan ini pertama kalinya aku datang ke kota terlarang," jawab Jaka. Orang ini adalah jenius yang muncul hanya 1000 tahun sekali. Akhirnya kita bisa menemukan jenius baru lagi, gumam Sungi. "Perkenalkan, dia adalah Jaka Guntur yang telah mengaktifkan elemen api kemurnian 75%, angin 71%, petir 70%, air 73%, tanah 81%. Dengan ini, kekaisaran kita telah mendapatkan sang jenius hebat yang hanya muncul 1000 tahun sekali," ucap Sungi dengan lantang dan semangat. "Apa? Jenius hebat telah muncul? Ya, masing-masing elemen memiliki 70% lebih. Ya, ini benar-benar gila. Dari mana dia berasal ya?" Jaka langsung menjadi pusat perhatian dan dibicarakan oleh banyak makhluk yang ada di sana. "Wah, hebat sekali saudara Jaka. Rata-rata elemen memiliki kemurnian 70%. Dengan bakat seperti itu akan mudah menjadi seorang jenderal," ucap Hebi. "Mungkin juga bisa menjadi salah satu dari wakil panglima tertinggi dan bisa mendapatkan posisi panglima di masa depan. Elemen tanah kemurnian 81%. Itu adalah pencapaian yang mungkin hanya bisa diperoleh keturunan kaisar," sahut Akungji. Penilaian bakat sementara dihentikan karena kehebohan kemunculan bakat jenius yang luar biasa Jaka diperlakukan sangat hormat. Bahkan Sungi yang seorang jenderal sampai menunduk mempersilakannya lewat. Ketenaran dan kesombongan Macong yang sebelumnya langsung sirna, kini Jaka bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, membusungkan dada dan melipat lengannya di atas perut. Semakin banyak yang memujanya, Jaka semakin ekstrim dalam menunjukkan kesombongannya. "Aku tidak mengenalnya," ucap Tori mundur bersembunyi. "Aku juga tidak kenal," saut Desta ikut-ikutan bersembunyi. Jaka masih bertingkah hebat ya. Tingkah kesombongannya sudah menembus langit, ditambah lagi banyak sosok yang memuji dan mengagungkan dirinya. Jaka celingukan mencari Tori dan Desta yang bersembunyi di kerumunan. Tentunya Tori dan Desta cukup malu dengan sikap Jaka dan pura-pura tidak mengenalinya. Saat Jaka mendekati Akungji dan Hebi, mereka juga merasakan keanehan tersebut. Mereka ikut dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang sengaja ingin menjilat Jaka. "Akungji, kedua kawanku di mana?" kata Jaka. Bukan kata dia mereka ikut antri di belakangmu, nak?" jawab Akungji. "Oh, itu mereka," kata Hebi yang melihat Tori dan Desta sedang berjalan pelan-pelan sambil menunduk. "Hei,
Kalian kenapa menghindariku? Teriak Jaka. Maaf, kami masih harus antri Mas Jaka, jawab Desta. Mendengar ucapan Desta yang mengenal Jaka, para sosok yang antri menyingkir dan mempersilahkan Desta dan Tori duluan. Meskipun memang seharusnya Tori dan Desta dulu setelah giliran Jaka. Wah, Anda adalah kawan Tuan Jaka. Ayo silakan Anda duluan. Benar-benar silakan, jangan sungkan-sungkan. Silakan selanjutnya. Anda kawan Jaka Guntur bukan? Siapa namamu? Kata Sungi. Aku Desta. Silakan. Desta langsung menuju batu elemen, dimulai dari elemen petir, angin, air, tanah. Bakat anak ini cukup bagus. Petir 51%, angin 69%, air 40%, tanah 70%, dan api, gumam Sungi yang belum selesai. Tap! Hush! Batu elemen api tiba-tiba berkobar. Setelah Desta menyentuhnya, energi api itu langsung melambung tinggi hingga memicu pagoda 5 unsur. Mustahil, itu adalah. Sungi terkejut setengah mati. Begitu juga dengan para makhluk yang ada di sekitar Desta. Telah memicu api dengan tingkat tertinggi. Hal ini akan membuat seluruh dinasti gempar. Batu elemen api tiba-tiba berkobar dan melambung tinggi ke langit, kemudian memicu pagoda 5 unsur. Salah satu dari 5 elemen inti di dunia akhirnya muncul, yaitu api ilahi. Kemurnian elemen api 100%. Itu adalah api ilahi, kata Sungi terkejut. Desta, petir kemurnian 51%, angin 69%, air 40%, tanah kemurnian 70%, api kemurnian 100%. Para makhluk yang ada di sana terkesima dan terkejut hingga tak bersuara. Aku selanjutnya, silakan. Sungi masih terkejut karena kemunculan bakat jenius yang super langka. Setidaknya kemunculan jenius ini hanya ada setiap 1 juta tahun atau lebih. Cekrak, jedar. Batu elemen petir langsung mengeluarkan energi petir yang dahsyat. Sekali lagi, Sungi harus terkejut. Tidak pernah ia mendapati bakat yang mengerikan itu selama ia menjadi pengawas tes bakat. Prak, piar. Batu elemen petir bahkan sampai hancur karena tidak sanggup menahan gelombang energi petir tersebut. Pagoda 5 unsur terpicu kembali dan kini muncul petir surgawi, salah satu 5 elemen inti dengan kemurnian 100%. Kemunculan 2 elemen puncak tentunya membuat para kaisar menyadarinya. Perubahan besar akan segera terjadi dan membawa kejayaan atau kehancuran. Kedua elemen tingkat tinggi masih memancarkan energinya dan memicu pagoda 5 unsur. Tidak pernah terjadi pemandangan yang sangat luar biasa itu dalam ribuan tahun terakhir dahulu. Hanya pernah terjadi sekali. Seorang pernah memicu elemen api tingkat tinggi, tapi hanya 1 orang saja yang bisa memicu itu. Sedangkan saat ini ada 2 orang yang telah memicu pagoda 5 unsur, elemen api ilahi dan elemen petir surgawi tentu saja. Hal ini membuat kota terlarang mendadak gempar. Para makhluk di kota terlarang bingung bagaimana mereka harus menyikapinya, sebab memicu pagoda 5 unsur sekali saja itu menandakan akan terjadi pertarungan besar. Pasukan iblis di tanah kematian akan segera menyerang dengan kekuatan besar. Meskipun peperangan tetap terjadi di setiap perbatasan, hal itu hanya terjadi peperangan kecil. Tapi jika pagoda 5 unsur telah terpicu, selain kemunculan bakat super jenius, hal itu juga akan memicu ras iblis akan menyerang lebih dahsyat. Dikatakan bahwa di kota iblis Xinjiang juga terdapat pagoda 5 unsur yang mana itu adalah jenis yang sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Pagoda 5 unsur yang ada di kota iblis hanya sebagai pendeteksi atau kemajuan di kota terlarang. Jadi jika ada bakat baru yang muncul, kota iblis akan tahu dan akan membunuh bakat tersebut. Terlebih lagi, bakat tersebut adalah orang yang bisa memicu pagoda 5 unsur. Pihak kota iblis akan mencoba bagaimanapun caranya untuk menyingkirkan para bakat jenius tersebut, karena itu akan mengancam kota iblis di kemudian hari jika sampai orang tersebut berkembang lebih jauh lagi.
Dan saat ini, yang memicu pagoda lima unsur ada dua orang sekaligus dengan unsur yang berbeda tentunya. Bukan hanya kota terlarang yang digemparkan, tentu saja kota iblis juga mengalami hal yang serupa. Suara tanda peringatan terdengar di seluruh penjuru kota terlarang. Semua makhluk langsung berbondong-bondong berkumpul di depan istana kekaisaran tanpa terkecuali. Tiga sosok misterius muncul di area tes bakat. Semuanya tertutup rapat, hanya mata mereka yang terlihat merah menyala. Energi mereka sangat kuat, sampai-sampai membuat Jaka dan Tori mundur beberapa langkah karena tekanan energi yang begitu dahsyat. Sri Kandi dan Janoko langsung sigap melindungi Tori dan Desta. Kedua sosok dari kasta Brahmana ini tahu bahwa sosok misterius yang muncul bukanlah makhluk sembarangan. "Mundurlah Tuan," kata Janoko. "Kalian bertiga memiliki energi yang kuat. Entah kalian sengaja memperlihatkan untuk mengintimidasi atau kalian tidak bisa menyembunyikan kemampuan kalian. Tapi karena kalian berani membuat Tuan kami terancam, akan aku tunjukkan seperti apa itu caranya mengintimidasi yang benar," ucap Sri Kandi serius. Sri Kandi melayang 1 meter di udara. Energinya meluap-luap, begitu juga dengan Janoko yang tak tinggal diam. Destrak! Energi Janoko juga tak kalah hebat. Pijakannya sampai hancur saat Janoko melepaskan energinya yang telah lama ia tekan. Ketiga sosok misterius itu langsung mundur karena mereka merasakan sesuatu yang berbahaya, dan kedua sosok di hadapannya, Tori dan Desta, sudah pasti tidak terpengaruh dengan energi yang dilepaskan oleh Sri Kandi dan Janoko karena mereka sudah melindunginya dengan pelindung tipis yang tak terlihat. Jaka tentunya mengandalkan dirinya sendiri dengan bantuan Yada untuk melindungi dirinya serta yang lain karena Jaka dan lainnya mendekat saat Desta melakukan pengetesan. Siapa yang tahu, sosok lemah lembut seperti Sri Kandi bisa terlihat sangat menyeramkan dan mematikan Sungi, bahkan sampai terempas hingga beberapa meter karena tidak siap. "Hentikan, kami tidak memiliki maksud yang buruk," ucap salah satu sosok misterius tersebut. "Sri Kandi, hentikan, biarkan mereka bicara," ucap Tori. "Maaf jika kami menakuti kalian. Kami diperintahkan oleh Kaisar untuk menjemput kalian berdua," ucapnya. "Jika kau ingin membawa mereka tanpa kami, lewati aku dulu," balas Janoko. "Tapi perintah Kaisar, hanya mereka berdua yang diundang," kata sosok misterius yang lain. "Maaf, demi keamanan, aku tidak mengizinkannya," balas Sri Kandi. Bahkan pengawal mereka mampu menyudutkan pengawal pribadi para sang kaisar. Seperti mereka bukan sekedar jenius, gumam Sungi. Ya, ketiga sosok misterius tersebut adalah pengawal pribadi para kaisar. Tentunya mereka bukanlah sosok sembarangan, tapi membuat mereka waspada dan melangkah mundur. Tentunya Sri Kandi dan Janoko bukanlah sosok yang mudah untuk ditindas. "Tolong, bekerja samalah dengan kami. Meskipun kami harus mati, kami harus membawa mereka berdua menghadap Kaisar. Perintah Kaisar mutlak, tidak bisa disangkal," ucap sosok misterius tersebut. "Kami bukanlah bagian dari alam ini, jadi kalian tidak bisa memaksa kami untuk menuruti kalian," ucap Babasil. Atas kejadian kecil saat rombongan Tori yang baru saja tiba di kota terlarang itu mendadak, keamanan di kota terlarang tidak terjamin. Seandainya mereka tidak memiliki kemampuan, tentunya rombongan Meng dan lainnya bisa saja mengancam. Maka dari itu, meskipun mendapatkan undangan dari Kaisar sekalipun, masih tidak ada jaminan aman. "Benar, jika kalian memaksa, aku juga tidak akan tinggal diam," saut Sinta. Sering-sering Sira dan Sire bersiap untuk menyerang jika diperlukan. Jeduk, jeduk. Uta juga muncul dalam bentuk naga bersayap. "Bawa semuanya kemari," ucap salah satu kaisar kepada sosok misterius tersebut dengan media telepati. "Baiklah, ada perintah baru. Kalian semuanya diizinkan untuk menemui para kaisar. Mari ikuti kami," ucap sosok misterius tersebut kemudian pergi. "Paman Ji, apakah kita juga ikut untuk menemui Kaisar?" tanya Ebi. Akung Ji bingung harus menjawab apa. "Tentu saja, kita akan ke sana bersama. Ayo Akung Ji, Paman Ebi, kita pergi," ucap Jaka. Semuanya pergi mengikuti sosok misterius tersebut. Hanya menyisakan Sungi seorang diri karena semua makhluk juga pergi di depan istana kekaisaran setelah mendengar suara peringatan. Di depan istana kekaisaran sudah berkumpul seluruh makhluk yang ada di kota terlarang, tak terkecuali para rombongan Meng, Hung dan lainnya yang sedang cedera karena dihajar oleh Janoko saat itu.
Sial, sial. Jika aku tahu mereka adalah sosok yang akan menjadi tamu kaisar, aku tidak akan berani memprovokasi mereka. Ucap Meng. Hah, kau yang mengatakan kepada kami bahwa mereka kaya. Bodohnya aku mendengarkanmu dan tidak mencari tahu lebih dulu. Mereka itu kaya, sudah pasti bisa menjaga kekayaan mereka. Ternyata kita malah menyinggung orang-orang besar seperti mereka. Ucap Bung menyesal. Kalian berdua itu yang menjerumuskan aku hingga aku mengalami nasib malang ini. Protes Yungji. Ah, kau tidak sadar siapa yang paling parah di antara kita? Ha, balas Meng. Rombongan Tori masuk ke istana kekaisaran. Istana tersebut bukanlah bangunan yang sederhana, sangat besar dan juga luas. Menuju ke aula utama saja membutuhkan waktu setidaknya 2 sampai 3 jam jika dihitung waktu di dunia manusia. Setelah perjalanan yang panjang menelusuri istana, akhirnya mereka tiba di aula besar di mana para kaisar berada. Xia, Xiang, Zhou, Qin, dan Han, mereka adalah para kaisar yang juga sebagai simbol 5 unsur elemen tanah, air, api, angin, dan petir. Hormat untuk para yang mulia kaisar, ucap pengurus istana. Panjang umur yang mulia, panjang umur. Semuanya bersujud di hadapan kelima sosok yang luar biasa. Mungkin jika diukur secara kekuatan mereka setara dengan para punokawan atau mungkin lebih dari itu. Sebagai tanda bahwa mereka memberikan rasa hormat, mereka harus mengikuti aturan di sana. Tori, Desta, Jaka, dan lainnya juga harus bersujud di hadapan para kaisar. Berdirilah kalian semua, ucap kaisar unsur api. Tori dan rombongannya kemudian dipersilakan duduk tepat di hadapan para kaisar. Lebih dari ribuan abad, tidak pernah ada yang bisa memicu pagoda 5 unsur di elemen petir. Katakan dari mana kau mendapatkan petir surgawi? Kata kaisar langit unsur petir. Kemudian Tori berdiri memperkenalkan diri dan menjelaskan semuanya. Naga emas ya. Pantas saja kau memiliki petir surgawi. Kedatanganmu ke sini adalah takdir, dan karena takdir juga kita bisa dipertemukan, ucap Kaisar Langit. Apimu, aku pernah melihatnya beberapa ratus tahun yang lalu. Apa hubunganmu dengan Master Suyoto? Kata Kaisar Petir. Desta langsung kaget. Ternyata pamannya pernah bertemu dengan Kaisar Ilahi. Beliau adalah pamanku. Sebenarnya tujuan kami ke sini adalah menanyakan keberadaan pamanku Suyoto. Palas Desta, para kaisar saling pandang. Sepertinya mereka memiliki informasi terkait paman Desta. Bahkan Kaisar Ilahi menyebut paman Desta seorang master. Apakah paman Desta seseorang yang memiliki pengaruh di kota terlarang? Kota terlarang saat ini dalam status siaga karena kemunculan 2 orang jenius yang telah memicu pagoda 5 unsur, api dan petir. Padahal masih ada satu lagi yang pasnya tidak disadari oleh para kaisar. Para kaisar saling pandang saat Desta mengatakan tentang pamannya, Suyoto. Paman Desta ini jelas pernah menjadi bagian dari kota terlarang dan mungkin memang terjadi sesuatu dengannya. Tidak ada yang tidak mengenal Suyoto atau Master Dui. Kami menyebutnya, jujur, kami tidak tahu dia ada di mana. Terakhir Master Dui mengatakan ingin pergi ke wilayah naga, dan semenjak itu tidak ada kabar lagi darinya. Kemudian, di sini Kaisar menjelaskan, Dui adalah sebuah nama penghormatan yang diberikan oleh Kaisar, yang artinya hanya satu, atau dimaksudkan sebagai satu-satunya bakat tertinggi yang pernah ada, ya karena saat itu hanya Suyoto saja yang mampu memicu pagoda 5 unsur dengan elemen api. 300 tahun yang lalu, sekitar 10 tahun jika dihitung di dunia manusia, muncul seseorang yang mampu memicu pagoda 5 unsur. Dia adalah Suyoto, paman dari Desta. Saat itu, dia adalah satu-satunya yang memiliki bakat hebat yang hanya ada sekali dalam puluhan ribu tahun. Tentu saja, kota iblis mengetahui hal itu dan mempersiapkan serangan besar. Seseorang yang memiliki bakat seperti Suyoto tentu saja akan mendapatkan perlindungan penuh dari kekaisaran. Bahkan secara pribadi Kaisar mengangkat Suyoto menjadi pilar api yang menguasai wilayah harimau. Ada 5 tempat khusus di luar kota terlarang. 5 tempat ini disebut sebagai wilayah kura-kura yang dimiliki oleh Kaisar Bumi yang memiliki elemen tanah. Wilayah ini mencakup beberapa desa dan salah satunya adalah Desa Magong. Simbol kura-kura melambangkan keteguhan, pantang menyerah dan kokoh. Para prajurit di wilayah kura-kura juga selalu berada di garis depan sebagai garda utama dan banyak melahirkan sosok pemimpin yang hebat.
Wilayah ikan mas yang dimiliki oleh Kaisar Suci yang memiliki elemen air. Wilayah ini juga memiliki beberapa tempat seperti desa-desa pada umumnya. Simbol ikan mas melambangkan kesucian, kemurnian, dan abadi. Wilayah harimau yang dimiliki oleh Kaisar Ilahi dengan unsur api, sama seperti wilayah lainnya. Wilayah harimau juga memiliki tempat dan satu kota utama dengan keunikan sebuah patung harimau besar yang menjadi simbol kekuatan, semangat, dan ambisi. Dan rata-rata wilayah harimau melahirkan bakat-bakat seorang pejuang hebat. Wilayah Ponix yang dimiliki oleh Kaisar Agung dengan unsur angin juga memiliki beberapa tempat, sama seperti wilayah lainnya. Memiliki tugu tertinggi dengan simbol burung punik yang melambangkan ketegasan, kecepatan, dan keagungan. Selanjutnya wilayah naga yang dimiliki oleh Kaisar Langit dengan unsur petir, memiliki sedikit tempat tetapi rata-rata cukup luas. Bahkan kota naga luasnya hampir seperti kota terlarang. Kota naga memiliki monumen megah dengan simbol naga surgawi yang melambangkan kebajikan, kebijakan, dan keadilan. Wilayah ini juga melahirkan bakat-bakat hebat dalam hal ilmu perang, ahli bela diri, dan ilmu spiritual. Rata-rata prajurit di sini memiliki keterampilan dalam strategi perang dan tak sedikit juga yang terjun sebagai pejuang garis depan. Saat itu, karena bakat istimewa Suyoto, Kaisar mempercayakannya untuk mengurus wilayah harimau dengan bantuan seorang panglima tertinggi di wilayah tersebut. Tentunya Suyoto tidak perlu melakukannya dengan keras. Panglima tersebut bermarga Lei dan bernama Wu. Sebelum Suyoto menghilang, Panglima Lei Wu sudah sering menunjukkan permusuhan dengan Suyoto karena wilayah harimau harus dipimpin olehnya atas perintah Kaisar. Segala bentuk keluhan telah Lei Wu katakan kepada Kaisar, akan tetapi Kaisar masih tetap mendukung Suyoto dan memberikan kebebasan mutlak karena keistimewaannya. Suatu ketika, seorang letnan di bawah Lei Wu bermarga Song dengan nama Yan mengetahui sesuatu bahwa panglimanya telah bekerja dengan iblis untuk menyingkirkan Suyoto. Sebelum Lei Wu melakukan aksinya, sang letnan sudah menyampaikan pada Kaisar dengan segala bukti-bukti yang telah ditunjukkan. Akhirnya, Lei Wu ditangkap dan diadili dengan hukuman mati karena melakukan pelanggaran berat bersekutu dengan iblis. Di tempat terbuka disaksikan oleh ribuan prajurit dan penghuni kota harimau. Lei Wu dihukum pancung sebagai contoh hukuman yang berani bersekutu dengan iblis. Setelah dieksekusi, tubuh Lei Wu melepur dan menjadi sebuah batu roh dengan tingkat tinggi batu roh merah. Kalian akan merasakan kemarahan besar dari sang penguasa Xinjiang. Kepala Lei Wu tiba-tiba mengucapkan ancaman yang membuat siapapun yang mendengar bergidik ngeri. Jadi memang benar bahwa Lei Wu telah bersekutu dengan iblis. Karena keberanian Letnan Yan, dia pun diberikan kenaikan pangkat menggantikan Panglima Lei Wu dan diberikan batu roh merah milik Lei Wu. Setelah kematian Lei Wu, wilayah harimau memang mengalami serangan besar. Hal itu terjadi karena pihak kota iblis telah mengetahui bahwa sang jenius yang mampu memicu pagoda 5 unsur berada di kota harimau. Tapi karena mendapatkan bantuan dari wilayah lain, kota harimau bisa bertahan dan mengembalikan statusnya dan kembali terkendali. Karena lokasi Suyoto yang telah diketahui oleh penghuni kota iblis, Kaisar berencana untuk memindahkannya di wilayah lain. Saat itu, Suyoto meminta izin untuk pergi ke wilayah harimau karena ada sesuatu yang tertinggal yang ingin ia ambil sendiri. Dan semenjak itu, Suyoto menghilang bersama dengan Panglima Yan yang baru dipromosikan. Banyak sekali spekulasi yang beredar yang membuat seluruh alam Cina gempar. Ada yang mengatakan Suyoto mati, ada juga yang mengatakan jika ia bergabung dengan sekte pembunuh iblis dan lain sebagainya. Setelah waktu berlalu, akhirnya sosok yang memiliki gelar Master Duyi itu mulai terlupakan. Kaisar juga menjelaskan bagaimana awal mulanya kemunculan kota iblis yang berada di Xinjiang. Kota iblis ada sejak zaman terbentuknya dataran Kunlun atau lereng di sekitaran pegunungan Kunlun.
Dahulu kala, manusia dan iblis sudah berperang hingga berabad-abad lamanya. Dinasti pertama yang berdiri melawan iblis adalah dinasti Sa, yang konon saat itu hanyalah sebuah wilayah kecil di daratan Cina. Dinasti Sa tidak bisa disebut sebagai era dinasti karena tidak ada sistem pemerintahan kaisar saat itu, tapi para manusia pada zaman itu sangat sakti dan mampu melawan iblis. Suatu ketika, pemimpin Sa melakukan serangan besar-besaran kepada suku iblis. Mereka bertarung dan bertempur selama berbulan-bulan hingga membuat tempat mereka untuk bertarung menimbulkan efek yang mengerikan karena gelombang pertarungan mereka. Tapi usaha pemimpin Sa membuahkan hasil. Dengan mengorbankan jiwa raganya, ia bisa menyegel suku iblis di tempat tersebut yang sekarang menjadi tempat terlarang yang disebut Kota Iblis. Kemudian berdirilah dinasti pertama, yaitu dinasti Shang. Kaisar pertamanya adalah keturunan asli pemimpin Sa yang berkorban menyegel suku iblis. Kemudian secara turun-temurun dari berbagai dinasti selalu mengirimkan seorang ahli untuk menjaga kota iblis tersebut di dunia lain atau disebut sebagai alam gaib. Namun kekacauan di alam tersebut tidak bisa terkendali. Para iblis berusaha untuk kembali ke alam manusia dengan segala cara, yang akhirnya kaisar dari dinasti Xia untuk pertama kalinya bersedia untuk pergi ke alam tersebut demi memerangi iblis. Kemudian semakin waktu berlalu, para kaisar dari dinasti Xiang, Zhou, Qin, Han juga bersedia menjadi pendukung untuk menjaga agar klan iblis tidak bisa keluar. Semuanya mulai terkendali saat 5 kaisar mulai membentuk pagoda 5 unsur dan menjaga kestabilan alam tersebut. Dan tidak pernah lagi dunia manusia mengalami bencana. Namun tetap saja lokasi di tanah kematian menjadi kota terlarang sampai kapanpun. Tentu saja kelima kaisar tersebut juga satu-satunya yang bisa memicu pagoda 5 unsur menjadi 5 elemen yang berbeda untuk mengurung para iblis. Seiring waktu berlalu, kelima kaisar hanya bisa menjadi pengamat karena mereka harus terus melakukan tugasnya agar alam gaib Cina tetap stabil. Kan tetapi jika kemunculan 5 elemen murni terbuka, perang besar di seluruh alam akan pecah. Seperti yang dikatakan Anta Boga Naga Marapi, apabila 5 elemen murni muncul akan terjadi bencana yang hebat. Saat ini yang diketahui hanya ada 4 dan kurang 1 elemen yang belum muncul. Sebenarnya saat itu belum ada yang menyadarinya bahwa ternyata ada 4 elemen yang sudah terbuka. Saat itu Tori dan Desta hanya mengetahui 3 dari 5 elemen. Tapi kenyataannya, meskipun kami 5 kaisar di sini tidak menutup kemungkinan bahwa suku iblis benar-benar terkurung. Kami tahu bahwa ada sebagian suku iblis yang lolos dari pantauan kami, ucap kaisar. Yang dimaksud kaisar adalah para prajurit merah yang ternyata sudah tersebar di seluruh dunia gaib. Jika tujuan kalian kemari ingin mencari keberadaan Master Dui, maka kalian harus kecewa karena kami juga tidak mengetahuinya. Tapi kalian masih bisa mencari petunjuk yang di wilayah harimau. Akan tetapi jika petunjuk tersebut mengarah ke kota iblis, urungkan niat kalian, ucap Kaisar Langit. Terima kasih para kaisar atas informasinya, tapi kami harus mencarinya. Meskipun hanya ada sedikit petunjuk, kami akan berhati-hati mengambil keputusan, balas Desta. Mereka tentunya tidak akan menyangka akan serumit ini. Tori tahu kali ini jika mereka bertindak sembarangan semua bisa tak terkendali. Tapi Desta secara pribadi harus mencari tahu karena ia sudah terlanjur jauh melangkah. Seharusnya dia menghentikan langkahnya saat itu. Masih berada di aula utama kekaisaran, 2 dari 5 kaisar telah menyetujui Desta pergi ke wilayah harimau untuk mendapatkan informasi mengenai pamannya. Tentu saja keputusan harus disepakati oleh kelima kaisar dan masih ada perundingan yang jelas. Yang mulia, akan sangat tidak tepat jika membiarkan mereka pergi tanpa pengawalan dari kekaisaran. Mereka adalah jenius muda yang tidak akan ada dalam ribuan tahun mendatang. Ditambah lagi ada 2 di antara mereka, ucap sosok lelaki tua berjubah merah. Izin yang mulia,
Menurut saya sangat tidak tepat jika mengizinkan mereka pergi ke wilayah harimau. Dengan segala pertimbangan lebih baik mereka tetap berada di sini dan mendapatkan perlindungan mutlak dari kekaisaran. Segalanya bisa terjadi untuk mencegah terulangnya tragedi yang pernah ada sebelumnya, sahut lelaki tua lain berbaju putih. Tunggu dulu, jika seperti itu, sama saja kau mengekang kebebasan mereka. Mutiara tidak akan berguna jika hanya disimpan di dalam kotak. Jadi kita justru menyia-nyiakan bakat mereka, ucap lelaki tua lainnya, jubah kuning. Tapi semuanya ini demi kekaisaran dan untuk dirinya sendiri. Kemampuan mereka bisa ditempa dengan pengawasan maksimal. Lagi pula, kita tidak kekurangan ahli yang bisa dijadikan mentor untuk mereka. Balas lelaki tua berjubah putih. Tidak, sepertinya itu bakatnya akan tumpul. Mereka harus mengasah kemampuan mereka di luar. Dengan begitu mereka mendapatkan wawasan dan juga pengalaman. Asalkan mereka mendapatkan pengawalan yang tepat, kejadian yang menimpa Master Duyi tidak akan pernah terjadi, kata lelaki tua jubah merah. Tiba-tiba saja, wow, para lelaki tua langsung berhenti berkata. Saat Mbak Basil mengaum, mereka sangat berisik seenaknya mengambil keputusan tanpa memperdulikan orangnya. Para lelaki tua itu dengan jubah merah, kuning, putih dan sebagainya itu adalah para penasehat di tiap-tiap kaisar. Maaf atas kelancangan saya yang mulia. Kami bisa memutuskan sendiri apa yang akan kami lakukan, karena kami bukanlah bagian dari kota terlarang ataupun di seluruh alam ini. Putaran takdir tidak bisa diubah. Jika takdirnya hidup, meskipun sendirian berada di tengah-tengah musuh, tetap saja akan hidup dan sebaliknya, ucap Pak Basil. Ya, aku setuju dengannya yang mulia. Setidaknya jika ada pengawalan yang ketat, mereka akan baik-baik saja, balas lelaki tua berjubah merah. Ya, aku juga lebih setuju dengan pendapatmu, balas kaisar. Aula utama kembali berisik dengan para pendapat yang saling timba tindih. Cukup, biarkan mereka memutuskannya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Kata kaisar langit, kemudian suasana kembali hening. Secara pribadi, saya memang tidak ingin adanya pengekangan. Dan juga saya tidak ingin terlalu mencolok karena adanya pengawalan dari kekaisaran. Saya memiliki pengawal pribadi dan saya rasa itu sudah cukup. Karena saya percaya mereka bisa melindungi, ucap Tori dan membuat Sri Kandi tersenyum, begitu juga Janoko. Saya juga sependapat dengannya yang mulia. Kami bisa bergerak bebas cukup dengan orang-orang kami sendiri. Tentunya saya juga merasa lebih nyaman dan aman. Bukannya meragukan kemampuan pengawal kekaisaran. Hanya saja, kita tidak pernah tahu, seandainya di antara kalian ada iblis yang menyamar, itu akan merepotkan kami tentunya. Maaf, bukannya kami meragukan. Tetapi saat pertama kalian tiba di sini, kami mendapatkan perlakuan yang buruk. Semuanya bisa dibutakan oleh harta. Apa kalian benar-benar bisa menjamin bahwa kekaisaran itu 100% bersih? Tutur Desta. Deg. Semua terdiam atas penuturan Desta. Mau bagaimanapun memang benar bahwa kota terlarang dan kota lainnya tidak bisa menjamin keamanan penuh. Nyatanya prajurit merah dari kota iblis masih bisa lolos dan keluar dari alam Cina. Itu menandakan bisa saja para makhluk dari kota iblis menyamar dan menjadi salah satu penduduk di beberapa wilayah kota terlarang dan kota-kota lainnya. Ada benarnya apa yang kau katakan. Kami memang tidak bisa memastikan dengan benar apakah ada penyusup atau tidak. Saat itu Master Dui juga mengatakan hal yang sama. Dia tidak mau mendapatkan perlindungan dari kami. Memang takdir tidak ada yang tahu. Tapi aku secara pribadi akan menghormati keputusan kalian, kata kaisar. Itulah yang saya khawatirkan yang mulia. Jika saja ada cara untuk mendeteksi penyusup, kita tidak akan selalu waspada, balas pria tua berjubah merah. Saya punya saran. Mungkin saya tidak keberatan jika kekaisaran ingin memberikan perlindungan pada kami. Tapi dengan syarat, mereka mau menurunkan pertahanan jiwanya agar saya bisa mengendalikan mereka sementara. Dengan begitu, saya bisa tahu mereka penyusup atau bukan. Karena mereka yang ada dalam kendali saya. Saya bisa tahu semua rahasianya tanpa bisa ada yang ditutupi, kata Tori. Oh, apa maksud Anda? Anda adalah orang yang bisa mendeteksi mereka yang berasal dari kota iblis, tanya pria berjubah merah. Bisa dibilang begitu. Tetapi saya hanya bisa melakukannya kepada mereka yang memiliki kemampuan di bawah saya. Untuk mereka yang lebih kuat, setidaknya mereka harus melemahkan atau menurunkan pertahanan jiwanya supaya saya bisa masuk untuk mengendalikannya. Jelas, Tori. Metode apa yang Anda lakukan? Bukannya aku tidak percaya, tetapi apakah ada kemampuan seperti itu? Bisa tolong dijelaskan, kata pria berjubah kuning ragu-ragu.
Aku tidak pandai dalam menjelaskan. Bagaimana jika saya tunjukkan saja? Niat ingsun, ajiku Liu Sabar. Tss. Apa ini? Pria tua itu langsung terkena ajian Liu Sabar seketika dia diam, kemudian bersujud di hadapan Tori. Wah, ada apa ini? Apa yang dilakukan? Sungguh tidak sopan, ucap para lelaki tua yang ada di dalam ruangan. Berdirilah, sebutkan siapa namamu, ucap Tori. Terima kasih Tuhan, saya adalah Pu dari Margajang. Saya akan setia pada Anda, kata pria berjubah merah. Lancang, ucap salah satu pria tua lainnya. Hentikan sikapmu itu, lihat saja dulu, kata Kaisar Bumi. Maaf yang mulia. Tanpa diduga-duga, seorang penasehat kaisar lelaki tua berjubah kuning menawarkan kesetiaannya kepada orang lain selain kaisar. Inikah kemampuanmu? Aku cukup terkesan. Ini adalah harta yang tak ternilai. Jika saja kau bersedia mengajarkan kepada yang lainnya, ucap sang kaisar. Tunggu yang mulia, meskipun begitu tapi masih belum jelas apakah metode ini benar-benar berhasil. Bagaimana jika dia tidak bisa kembali dan tetap setia kepadanya, kata lelaki tua berjubah putih. Lepas, kata Tori. Ada apa denganku, ucap pria berjubah kuning. Apa Anda baik-baik saja tuanku, kata Tori. Oh iya, aku baik-baik saja. Bagaimana kau bisa tahu nama aku? Pria berjubah kuning itu seperti kebingungan dan dia tidak sadar saat dalam pengaruh ajian Liung Sabar saat dia menyebutkan namanya. Reaksi Changpu terlihat tidak seperti dibuat-buat. Dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lagi pula sosok seperti Changpu tidak akan pernah berani memberikan kesetiaannya pada orang lain. Itu berarti kemampuan tersebut sangat hebat. Gumam Kaisar Langit. Para kaisar yang lainnya tentu juga memiliki pendapat masing-masing. Tetapi saat ini kemampuan yang ditunjukkan oleh Tori memang satu-satunya cara baik untuk mengetahui klan iblis yang menyamar di antara mereka. Sebelumnya saya minta maaf. Ajian ini hanya saya yang bisa menggunakannya, karena ini adalah ajian khusus yang dibuat hanya untuk saya saja sebelum kakek saya meninggal, ucap Tori. Sayang sekali. Ternyata itu adalah ilmu turunan. Jika begitu mungkin kami akan merepotkanmu untuk kedepannya, kata Kaisar Langit. Salam yang mulia. Mungkin saja aku bisa membantu untuk membuat susunan pendeteksi. Tentu saja aku butuh bantuan Tori untuk melengkapi susunan tersebut menjadi sebuah susunan pendeteksi yang dibutuhkan. Jadi di masa depan tidak perlu khawatir lagi jika ada penyusup yang bisa memasuki kota terlarang dan wilayah lainnya, ucap Jaka. Aku tahu, kau juga pasti jenius hebat yang tak kalah dari mereka. Meskipun kau hanya bisa memicu elemen tanah dengan kemurnian 81%, itu sudah cukup mengagumkan. Sekarang, kau bahkan bisa membuat sebuah susunan. Bukankah ini berita yang sangat luar biasa, kata Kaisar Bumi. Hal itu bisa dilakukan nanti. Sekarang adalah situasi berbahaya. Aku harap sementara ini kalian berada di kota terlarang terlebih dulu hingga situasi kembali tenang, ucap Kaisar. Baik, saya tidak keberatan yang mulia, balas Desta. Tori dan yang lainnya juga tidak masalah dengan keputusan Kaisar. Mereka juga tidak dalam keadaan buru-buru. Ada waktu lain untuk pergi ke wilayah kota harimau untuk mencari petunjuk Paman Desta. Sekarang mereka mengikuti keputusan kekaisaran lagi pula. Hal itu juga untuk perlindungan mereka sendiri. Sementara itu, di luar istana kekaisaran, seluruh penghuni kota terlarang telah berkumpul karena adanya peringatan darurat. Dengarkan semuanya. Kalian dikumpulkan di sini tentunya sudah tahu apa yang sedang terjadi. Ya, selama ribuan atau mungkin jutaan tahun, kekaisaran kita tidak pernah memunculkan dua bakat sekaligus yang memicu pagoda 5 unsur. Tentu saja ini akan menjadi berkat dan juga musibah, ucap salah satu panglima tertinggi di kota terlarang, Jingguo. Atas izin dari kelima kaisar, Jingguo menerapkan wajib militer bagi seluruh penghuni kota terlarang, pria atau wanita yang mampu bertarung. Tetapi rata-rata penghuni kota terlarang adalah orang-orang hebat. Panglima Jingguo akhirnya membagi dan mengirim mereka ke 5 wilayah yang berbeda untuk menjaga perbatasan di kota kura-kura, kota ikan mas, kota harimau, kota Phoenix, dan kota naga. Kemudian Panglima Jingguo juga membentuk sebuah pasukan khusus untuk menjaga kota terlarang. Pasukan ini bukan sekedar prajurit biasa, mereka adalah prajurit elit yang terpilih dari 5 kota yang berbeda dan disebut sebagai pasukan pelindung kaisar. Di puncak desa Magong,
Di mana rumah Akung Ji berada. Pagi itu, Nenek Pang bersama Rizka, Reta, Diva, dan Devi pergi ke sungai untuk mencari ikan. Sungainya tidak terlalu besar, tetapi sangat jernih. Ada kolam ikan di sebelahnya dengan berbagai jenis ikan, udang, dan juga penyu air tawar yang katanya sangat enak. Mereka menangkap ikan menggunakan jaring. Meskipun airnya tidak terlalu dalam, mereka masih kesulitan untuk menangkapnya, yang akhirnya Rama dan lainnya menyusul dan menggantikan para wanita untuk menangkap ikan. Semuanya tampak senang dan bersuka cita menikmati suasana saat itu dengan udara yang masih segar, tetapi aktivitas mereka berhenti sejenak saat berbagai macam ribuan burung terbang di atas mereka mengitari sekelilingnya. Oh, tidak. Ini adalah tanda akan terjadi bencana nih, kata Nenek Pang takut. Mereka yang tadinya tertawa sukacita mulai berubah menjadi tatapan serius, terkejut, dan lain sebagainya. Apa-apa ya fenomena yang baru aku lihat, ucap Rama. Fenomena tersebut adalah tanda yang dipercaya akan terjadinya suatu musibah. Sebetulnya musibah tersebut berasal dari alam lain, tapi sampai-sampai di dunia manusia juga merasakan efek tersebut. Jelas ini bukanlah suatu musibah yang bisa diremehkan. Berbagai macam burung berterbangan memutari suatu area hingga pagi itu terlihat gelap karena cahaya pagi tertutup sayap-sayap hitam para burung yang berterbangan, kemudian terpencar ke segala arah dan suasana kembali seperti semula. Nenek Pang, apa yang terjadi barusan? Tanya Rizka. Itu hanyalah fenomena yang jarang terjadi. Biasanya para burung berkumpul seperti tadi pasti akan terjadi bencana. Mudah-mudahan Desa Magong selalu dilindungi, jawab Nenek Pang. Ya Nek, semoga saja tidak ada apa-apa ya. Mungkin saja para burung tadi sedang mencari tempat untuk bersarang, balas Diva berkata berdasarkan logika. Ya, kamu benar nak. Bagaimana? Sudah dapat berapa ikannya? Ucap Nenek Pang mengalihkan pembicaraan. Lihat, aku dapat penyu besar Nek. Apa benar ini bisa dimakan Nek Pang? Kata Aditya yang sangat senang sekali bermain air berburu ikan. Jangan salah, penyu air tawar ini sangat enak. Ayo, carilah beberapa lagi supaya semuanya bisa kebagian, jawab Nenek Pang. Nek, katanya di sini banyak udang, tapi kok saya tidak melihatnya seekor pun, kata Rama. Udang itu munculnya malam hari. Begitu juga dengan belut. Lain kali cari udang biar nanti Happy yang menemani kalian, balas Nenek Pang. Mereka pun kembali terjun ke kolam untuk mendapatkan lebih banyak ikan. Rama, Rio, dan Aditya sangat bersemangat. Tidak peduli seluruh kepalanya tertutupi oleh lumpur saat mereka berusaha mengejar-ngejar penyu yang bersembunyi di lumpur. Sementara itu Raka dan Narendra hanya tertawa di atas, tidak ikut masuk ke dalam kolam. Sedangkan Yuda sendiri terlihat sangat misterius berkeliling di area sekitar melihat sesuatu yang menurutnya menarik. Pagi itu juga, Tori, Desta, dan Jaka kembali ke puncak Desa Magong. Dalam waktu semalam, kurang lebih merasa menghabiskan waktu lebih dari 10 hari di alam kota terlarang. Kemampuan Tori Ajian Liung Sabar benar-benar sangat berguna. Ya, selama lebih dari 10 hari, Tori dan Jaka sudah menyingkirkan kurang lebih ratusan penyusup dari klan iblis. Rata-rata mereka memiliki kedudukan prajurit biasa dan beberapa ada komandan pasukan dan 35 orang seorang letnan di bawah jenderal. Tentu saja tidak ada yang dibiarkan lolos. Untuk mencegah informasi penting bocor keluar, semua penyusup dihukum mati di tempat. Tentu saja kota terlarang sempat menjadi pertarungan kecil melawan para penyusup disebabkan karena seorang letnan mengaku bahwa ia adalah dari klan iblis serta membeberkan para penyusup lainnya. Karena pola pikir klan iblis yang cukup rendah, mereka langsung menunjukkan jati dirinya saat salah satu membeberkan identitasnya. Seandainya mereka tidak mengaku, pastinya hal itu akan merepotkan Tori karena harus melakukan satu persatu. Kemudian pertarungan kecil terjadi. Ratusan penyusup berhasil dikalahkan. Kemudian Jaka memasang susunan Raja Pendeteksi Iblis. Meskipun susunan tersebut adalah susunan yang baru saja Jaka ciptakan, tetapi ternyata sangat efektif.
Siapapun yang memasuki susunan tersebut kecuali klan iblis, susunan tidak akan bereaksi. Namun jika iblis memasuki, dia akan langsung otomatis dipenjara oleh susunan tersebut. Meskipun penjara susunan tidak terlalu kuat, tapi itu sudah cukup mendeteksi klan iblis. Susunan ini Jaka sebut sebagai susunan anti iblis. Ada perbedaan yang sangat besar antara klan iblis dengan makhluk yang memiliki unsur kekuatan jahat di sini. Makhluk yang memiliki kemampuan jahat bukan berarti dia itu iblis. Contohnya adalah Rio dan Krepa. Krepa adalah sosok yang memiliki kemampuan jahat, yaitu energi pekat atau energi marah. Meskipun kemampuan tersebut termasuk jahat, tapi bukan dalam kategori iblis. Energi marah menimbulkan perasaan dan tekanan yang mengerikan, seolah-olah pemilik energi marah jahat dan kejam. Tapi klan iblis lebih dari itu. Energi mereka terasa busuk, sesak, dan terasa sekali seperti energi kematian. Sementara kota terlarang telah aman dari penyusup, tapi tidak diketahui bagaimana keadaan 5 kota lainnya, karena kota Kura-Kura adalah tempat di mana Tori dan lainnya berada. Awalnya Kaisar ingin menempatkan lebih banyak pejuang untuk berjaga-jaga, tapi Jaka keberatan karena hal itu justru malah akan terlihat mencolok. Jadi akhirnya di setiap kota ditempatkan para pejuang secara merata. Dengan begitu, para iblis juga tidak akan tahu di mana lokasi Tori dan yang lainnya berada. Selamat pagi Akunji, Paman Ebi, sapa Desta yang baru saja sampai di puncak Desa Magok. Yo, selamat pagi saudaraku. Wah, aku tidak menyangka kalian akan menggemparkan kota terlarang. Dan berkat kalian juga, sekarang puncak Desa Magong tidak perlu ada Nugui lagi untuk menakuti para perampok dari sekte sesat itu. Sebab Kaisar menempatkan beberapa prajurit kuat untuk menjaga desa ini. Ucap Hebi. Baguslah jika begitu. Tentunya akan lebih efektif jika dijaga oleh prajurit dari kota terlarang, saut Tori. Tenang saja, nanti desa ini juga akan aku berikan susunan khusus. Jadi perlindungan desa ini akan jauh lebih kuat sekuat pelindung kota terlarang, kata Jaka. Wah, benarkah itu? Baru saja aku mau minta tolong padamu untuk membuatkan susunan pelindung desa ini. Kau benar-benar orang baik, saudara Jaka. Balas Hebi. Jangan terlalu berlebihan. Di sini hanya desa kecil. Jika memiliki susunan pelindung setingkat kota terlarang, aku takut malah akan menjadi pusat perhatian, ucap Akungji. Tidak masalah Kungji, sudah semestinya begitu. Kami itu berada di sini dari awal, tentunya hal tersebut tidak akan berlebihan, balas Jaka. Ya, itu betul Kungji. Ngomong-ngomong, kemana mereka Kungji? Tanya Desta. Oh, semuanya pergi ke sungai, sedang menangkap ikan, kata Kungji. Tidak lama kemudian, yang dibicarakan muncul. Rama, Rio, dan Aditya celananya basah kuyup. Mereka bertelanjang dada dengan santainya. Narendra dan Raka membawa hasil tangkapan ikan, dan beberapa penyu besar. Yuda membawa kayu-kayu kering yang nantinya akan digunakan sebagai kayu bakar. Rizka dan lainnya membantu Nenek Pang membawa bambu muda dan beberapa sayuran segar yang mereka petik di kebun. Wah, senangnya yang baru dari berburu ikan, ucap Desta. Ya Mas Desta, sudah lama sekali aku tidak terjun ke air cari ikan. Benar-benar menyenangkan, balas Rama. Kalian yang tidak ikut cari ikan, tugasnya bersihin ikan-ikan ini ya, ucap Devi. Sudah sini berikan padaku. Ini kan kura-kura, apa ini bisa dimakan, kata Jaka sambil melihat-lihat hasil tangkapan. Ini namanya penyu air tawar, dagingnya lembut dan enak. Hebi, temani mereka membersihkan ikan-ikan ini. Siap Bibi Pang. Ayo ikut aku, ucap Hebi kemudian pergi ke sungai kecil yang tak jauh dari mereka berada. Siang itu, Nenek Pang memasak semuanya. Biasanya pagi hari mereka hanya sarapan roti tawar yang diolesi dengan topping daging. Setelah proses yang cukup lama, akhirnya semuanya selesai dan makan bersama seperti biasanya. Hari itu juga, Jaka juga memasang susunan pelindung di bukit Desa Magong dan di sekitaran gazebo. Jaka juga memasang pelindung khusus. Saat hari mulai sore, Tori, Desta, dan Jaka kembali ke penginapan dengan alasan ia tidak terbiasa tidur di gazebo, padahal ada sesuatu yang akan mereka kerjakan. Tentu saja Rama dan lainnya menyadari hal itu. Mereka juga mengerti Tori dan lainnya tidak ingin mereka terlibat.
Yang akhirnya Rama dan lainnya sepakat untuk tidak diam-diam mengikuti karena di situ bukanlah wilayah mereka, sedikit saja salah langkah bisa jadi konsekuensinya sangat berat. Tapi sore itu, Rizka, Reta, Diva dan Devi ingin pergi ke kota karena ada yang ingin dia beli. Mereka berangkat bersama Tori dan lainnya, tapi siapa yang tahu apa tujuan para wanita ini. Tapi memang di kota saat malam hari sangat banyak sesuatu hal yang dijual. Ada juga tempat hiburan seperti capit, boneka, dan lain sebagainya. Sore itu, Jaka seorang diri terpaksa harus menemani para wanita itu berbelanja hingga pukul 9 malam. Tori dan Desta tentu saja lebih dulu ke penginapan dan melakukan misi untuk kembali ke kota terlarang. Wah, ini sudah cukup larut. Tidak enak kalau kita kembali ke rumah Kungji. Mereka pasti sudah istirahat, ucap Reta. Ya sudah, kita kembali saja ke penginapan. Besok pagi baru kita langsung ke rumah Kungji. Akhirnya Rizka dan lainnya kembali ke penginapan. Tori dan Desta yang sudah lebih dulu pergi ke kota terlarang saat itu mulai berangkat ke kota harimau. Meskipun situasi masih belum aman, tetapi tempat paling berbahaya biasanya adalah tempat teraman. Akhirnya Tori dan Desta tidak meminta pengawalan karena tidak ada satupun pengawal pilihan kaisar yang mampu menandingi Sri Kandi ataupun Janoko. Wilayah ini cukup tenang dan lebih teratur menurutku daripada di kota kura-kura, ucap Desta. Tentu saja di setiap wilayah memiliki aturan yang berbeda. Tunggu dulu, aku seperti mencium jejak Suyoto, kata Mbak Basil menghampiri sebuah bangunan bertingkat yang cukup besar. Silakan Tuan. Apa yang bisa kami bantu? Kami menyediakan makanan dan juga penginapan. Apakah pelanggan ingin memesan sesuatu? Kata salah seorang pelayan. Ternyata bangunan besar bertingkat itu adalah sebuah restoran dan juga penginapan untuk basa-basi tentunya. Sri Kandi dan lainnya tidak termasuk Tori dan Desta memesan beberapa makanan. Selain itu, mereka juga mencari beberapa informasi. Pelayan, tunggu dulu. Apakah kalian pernah mendengar nama Master Dui? Tanya Sri Kandi dengan rayuan yang mempesona. Tentu saja kami tahu Nona. Master Dui pernah beberapa kali kemari, bahkan ada ruangan khusus milik Master Dui di sini. Maaf, aku salah bicara, kata pelayan tersebut kemudian pergi. Tunggu dulu pelayan, ucap Desta sambil mengejar pelayan tersebut. Saat Desta mengejarnya, tiba-tiba dia dihadang oleh dua sosok besar. Berhenti, kenapa kau mengejar bawaan? Ucap penjaga tempat tersebut. Tidak, kami hanya ingin bertanya. Tapi setelah dia mengatakannya, tiba-tiba dia lari. Namamu bawaan kan? Kenapa kau lari? Apa kau mengenal Master Dui? Dia itu adalah pamanku, kata Desta. Oh, ternyata begitu. Aku kira ada apa. Balas kedua penjaga itu kemudian pergi. Maaf jika saya tidak sopan. Jika Anda ingin menanyakan terkait Master Dui, Anda bicara saja langsung dengan pemilik tempat ini. Silakan Anda kembali ke meja, akan saya panggilkan pemilik tempat ini, ucap pelayan tersebut. Tak lama kemudian, pemilik tempat tersebut datang bersamaan dengan beberapa prajurit yang mengawalnya. Kalian semua pergi dari sini, ucap pemilik tempat tersebut. Kenapa? Memangnya ada apa? Balas Desta bingung. Mereka lalu dikerumuni oleh prajurit yang siap menyerang. Mereka tiba-tiba diperlakukan seperti penjahat dan memaksa mengusir mereka keluar. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah menyebutkan nama Master Dui adalah hal tabu di kota harimau atau ada alasan lainnya? Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Sinta Diary dan bagaimana di sini Tori dan kawan-kawan akhirnya tiba di kota terlarang ya teman-teman ya. Dan di sini mirip kayak di ini ya. Waktu itu yang di tes-tes itu di sini juga ada pengetesan untuk layak atau enggak sih bertemu dengan kaisar. Dan ternyata Tori dan Desta, pertama Jaka dulu nih, Jaka udah sombong banget lagi baru 70%. Ternyata Tori dan Desta memiliki level yang luar biasa dan sehingga dengan tingkat 100% Tori di petirnya dan Desta 100% di apinya, ini bisa menimbulkan bencana juga. Jadi selain menimbulkan berkah juga bencana. Nah makanya akhirnya menghadap kaisar,
Dan yang pastinya semakin menarik lagi untuk di part ketiganya besok di season 1 Kota Iblis Xinjiang. Jangan sampai ketinggalan teman-teman ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Sinta Diary atas izinnya kami untuk membawakan kisah yang luar biasa ini. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya di link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.